Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia, kita senantiasa diberikan paparan berupa beragam bentuk kejadian dan peristiwa yang tentu di sana terkandung banyak sekali pelajaran. Saya ingin mengajak kita semua melihat dua hal secara langsung. Pertama adalah bagaimana keadaan rakyat Indonesia atau tepatnya umat Islam setelah bencana terjadi. Sangat mengagumkan karena ternyata yang terjadi setelah bencana menimpa dan melanda saudara-saudara kita baik di Kalimantan Selatan maupun di Sulawesi Barat, itu sedekah menjadi sangat subur. Persaudaraan menjadi semakin terasa begitu kuat di dalam diri kita. Ini bisa dicek dengan apa yang dialami secara langsung oleh para relawan yang 24 jam berinteraksi dengan warga yang mengungsi. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua, pemberitaan nasional terkait bencana itu bukan lagi soal betapa sedihnya mereka, betapa pedihnya mereka, tetapi betapa banyak pihak yang berbondong-bondong datang dan memberikan bantuan, menyalurkan bantuan. Di kelompok organisasi kepemudaan Islam, sepekan yang lalu, itu beberapa ketua umum menyampaikan kepada saya bahwa dia akan berangkat ke Mamuju pada hari Jumat, ada yang hari Ahad, dan seterusnya. Alhamdulillah, Pemuda Hidayatullah sudah ada di lokasi bersama dengan BMH dan SAR sejak pertama kejadian itu terjadi. Karena memang sebagian dari pengurus Pemuda Hidayatullah di Sulawesi Barat memang berdomisili di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita renungi lebih dalam, ternyata bencana itu sekalipun menyakitkan, menakutkan, dan menimbulkan, katakanlah serba kekurangan di dalam kehidupan kita, tapi sisi yang lain, Allah hadirkan satu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang suka memelihara persaudaraan itu. Dan diantaranya dibuktikan dengan suburnya sedekah yang luar biasa. Itu masyarakat. Bagaimana kemudian dengan kondisi pemimpin kita di negeri ini? Ada satu buku yang menarik Demokrasi dalam Ancaman dan Bahaya, ditulis oleh Anwar Arifin Andipate. Ini adalah seorang guru besar. Dia mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini memang tidak bisa seutuhnya, sepenuhnya diterapkan sebagaimana di Amerika Serikat ataupun negara-negara barat. Tapi lepas dari apa yang beliau analisis pada buku ini, saya justru melihat bahwa sebenarnya apapunlah sistem yang ada di negeri ini, mau demokrasi, mau yang lain namanya, asal jangan komunis begitu atau jangan yang meniadakan Tuhan. Yang penting tuh indikator utama tujuan bernegara itu tercapai. Pertama adalah mereka yang Islam, mereka yang beragama bisa menjalankan aktivitas ibadahnya dengan baik. Yang kedua, tujuan dari bernegara, bermasyarakat, berbangsa adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu terwujud. Jika kemudian pada faktanya semua kebijakan, narasi pembangunan itu hanya diatur, dikuasai dan dikendalikan oleh satu kelompok elit, satu kelompok berpengaruh misalnya, meskipun jumlahnya tidak besar, maka di sini sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita ini menjadi hal yang penting untuk didiskusikan bersama-sama. Kita tidak boleh lagi memandang bahwa rakyat adalah sebagai objek pembangunan, tapi rakyat adalah subjek pembangunan. Dan terbukti pada saat bencana seperti ini, negara tidak hadir pun masyarakat bahu-membahu membangun. Dalam kata yang lain sebenarnya, kalau kita ingin, katakanlah sekarang itu demokrasi mau maju di Indonesia, libatkan masyarakat secara tepat, secara proporsional. Pada saat yang sama, pemerintah, pejabat, elit, itu jangan merasa dirinya paling mengetahui, bahwa kemudian punya data riset, oke lah. Tapi apakah dia punya data tentang bagaimana perasaan masyarakat kecil dan seterusnya? Nah, ini mungkin
penting untuk menjadi sebuah renungan. Karena pada dasarnya kita semua berharap bangsa dan negara kita, terutama rakyat Indonesia, dapat segera bangkit dan bersama-sama bahu-membahu membangun Indonesia yang berdaya dan bermartabat. Semua itu bisa dilakukan kalau antara elit, pemerintah, pejabat, dan rakyat terjadi sinergisitas yang dibangun, dikuatkan, dan dijalankan secara berkesinambungan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.